Dalam video amatir terlihat puluhan warga mendatangi satu rumah warga di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan membawa senjata tajam. Keributan pun tak dapat dihindari. Seorang warga terlihat dikeroyok dengan senjata tajam hingga alami luka parah di sekujur tubuhnya. Akibat pengeroyokan ini, korban bernama Jimmy Sugito Putra alami luka parah dan meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi usai calon Bupati Sampang nomor urut 2 Slamet Junaidi Ahmad Mahfuz berkunjung ke lokasi tersebut. Sempat dihadang oleh sekelompok orang, namun polisi belum bisa memastikan adanya motif politik dalam pengeroyokan tersebut. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran terjadi di permukiman warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 50 rumah ludes terbakar karena diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu bangunan rumah milik warga. Sebanyak 50 rumah ludes terbakar karena dipicu korsleting listrik dari salah satu bangunan rumah warga. Api berkobar di tengah pemukiman warga di Jalan Asofa 1, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan meluas ke bangunan lainnya. Sejumlah warga berupaya mengamankan harta bendanya yang masih bisa diselamatkan. Petugas pemadam dari suku dinas Gulkarmat Jakarta Barat langsung ke lokasi untuk melokalisir api. Dari data sementara tercatat sebanyak 50 bangunan ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 24 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua bocah dari suku anak dalam di Dusun Sentano, Balai Rajo, Kabupaten Tebo, Jambi tewas akibat keracunan madu dari dalam hutan. Sementara 6 lainnya mengalami gejala keracunan. Kawan-kawan, tolong bantulah dulu. Koordinasikan dulu sama orang puskesmas bahwasanya suku anak dalam ini ada keracunan massal yang ini sudah korbannya anak-anak. Dua bocah dari suku anak dalam di Dusun Sentano, Balai Rajo, Kabupaten Tebo, Jambi tewas akibat keracunan madu dari dalam hutan. 6 lainnya mengalami gejala mual, pusing hingga muntah usai mengkonsumsi madu kelulut hutan. 2 anak berusia 8 tahun meninggal saat perjalanan menuju klinik. 4 korban yang kondisinya membaik sudah dipulangkan, sementara 2 korban ibu dan anak masih dirawat di Puskesmas Pasir Mayang. Menurut Camat 7 Koto Ilir, Antoni Faksi, bahwa warga suku anak dalam ini sebelumnya mengkonsumsi madu hutan yang diduga mengandung racun. Berhati-hatilah saat Anda berkendara di jalan raya. Pasalnya, pelaku tindak kejahatan selalu memiliki beragam cara untuk melancarkan aksinya. Salah satunya dengan cara berpura-pura menabrakkan diri. Belum lama ini viral di media sosial ketika seorang pria tiba-tiba sengaja menabrakkan dirinya ke sebuah mobil yang sedang melintas di Sudirman Street, Bandung, Jawa Barat. Ketika itu, suasana di jalan sedang ramai. Coba lihat itu, gak ada angin, gak ada hujan. Pria yang mengenakan sweater berwarna hitam tiba-tiba berakting seperti ini. Pura-pura ketabrak mobil yang sedang melintas. Berhubung si pengendara tidak merasa bersalah, dia lalu melanjutkan perjalanan seperti biasa. Tapi tunggu dulu. Pria bersweater hitam ini tidak terima, lalu melakukan ini. Handphone, ini kamera ya. Tolong! Handphone, ini
Iya loh, bak seorang jagoan yang jago kandang. Dia menghadang mobil yang jadi target incaran. Tentunya sambil marah-marah, berteriak, dan memukul kap mesin mobil dengan keras. Eits, mukanya terekam jelas kamera dashboard mobil. Pria ini adalah oknum pelaku tindak kejahatan dengan modus sengaja menabrakkan diri ke mobil yang sedang melintas. Saya ada rekamannya. Ada rekamannya, kita ke polisi dulu, polisi. Saat mengetahui ada kamera yang terpasang di dalam mobil, dia langsung pergi walaupun sebelumnya dia sempat kembali mengancam si pengendara mobil. Kita ke Saya minta tolong. Kenapa? Alasannya kenapa? Beruntung ada seorang warga yang melerai dan menginterogasi pria itu. Alhasil dia gagal beraksi dan tidak mendapatkan apa-apa. Pemirsa, ratusan warga Kabupaten Tulung Agung berdesak-desakan dan berebut tumpeng dalam rangka upacara tradisi bersih nagari. Upacara ini merupakan tradisi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tulung Agung ke-819. Warga meyakini tumpeng yang diarak ini membawa keberkahan tersendiri, sehingga mereka rela berdesakan berebut isi dalam tumpeng tersebut. Ada 2 buah tumpeng raksasa yang diarak, yaitu tumpeng lanang dan buceng wadon. Tumpeng lanang terbuat dari nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya, sedangkan buceng wadon terbuat dari buah-buahan serta sayur mayur. Warga yang sudah menunggu di luar pendopo Konggas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulung Agung, langsung menyerbu 2 buah tumpeng berukuran raksasa. Sebagai sebuah tradisi masyarakat, kirap tumpeng bersih nagari ini memiliki daya tarik dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, aksi brutal gerombolan bermotor kembali terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini korbannya dianiaya menggunakan celurit hingga mengalami luka sabetan di punggung dan di tangan. Pria berinisial MT, 27 tahun menjadi korban penganiayaan oleh gerombolan bermotor di Jalan Raya Mayor Tobing, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu dini hari. Korban mengalami luka sabetan di bagian punggung dan tangan akibat serangan senjata tajam. Insiden itu terjadi sekitar pukul 1.20 WIB saat korban dan temannya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Kelompok pelaku yang diperkirakan berjumlah 10 orang menggunakan 5 sepeda motor mendekati korban sejak dari Jalan HS Mustafa. Saat korban berhenti di tepi jalan, para pelaku mendatangi lokasi dan menyerang. Korban yang terjatuh langsung diserang menggunakan senjata tajam termasuk celurit hingga mengalami luka serius. Aparat kepolisian dari tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota yang tengah berpatroli segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan insiden tersebut. Sekarang kondisinya kalau dibilang kritis sih, kritis. Soalnya harus nunggu dulu spesialis biar ditindak lanjut. Tadi posisinya dibonceng apa di depan? Dibonceng saya. Ya, kalau yang itu dibonceng. Yang dibacok di yang bawa motor. Depan. Bawa motor. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pemirsa, sejumlah informasi dan peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman sebagai berikut. Cincin seorang anak berusia 8 tahun dicuri oleh seorang wanita tak dikenal. Dalam rekaman CCTV sebelum cincinnya dirampas, korban nampak diajak berkeliling oleh pelaku menggunakan sepeda motor di jalan perumahan kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang tengah bermain didatangi pelaku dan meminta korban untuk menemaninya membeli kado bagi anaknya yang berulang tahun. Saat sudah menjauh, kemudian korban diturunkan dan dirampas cincin emasnya.
Tukang pekerja galian menemukan kerangka manusia yang terdiri dari tulang kaki, tulang tangan, dan kepala manusia di Jalan Lodan Dalam 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Penggalian tanah sedalam 1 meter itu untuk membuat septic tank. Setelah coba ditelusuri, tidak ada warga sekitar yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Untuk pemeriksaan kerangka manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Komunitas pecinta anjing peliharaan serta anggota kepolisian menggerebek sebuah rumah yang menampung puluhan ekor anjing di Dusun Trembelang, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari dalam rumah, petugas menemukan 64 ekor anjing yang dibungkus karung dalam posisi mulut terikat tali. Puluhan anjing ini diduga berasal dari Bali dan rencananya akan dikirim ke wilayah Solo Raya menggunakan angkutan truk. Berdasarkan keterangan, puluhan anjing tersebut akan dijual dan dipotong untuk dikonsumsi. Sudah lebih dari 1 pekan, akses jalan penghubung antara Kabupaten Tangerang ke Parung Panjang, Kabupaten Bogor masih terputus imbas amblasnya jalan. Warga terpaksa harus mengambil jalan memutar untuk beraktivitas. Sejak 5 November 2024, akses jalan penghubung antara Kabupaten Tangerang ke Parung Panjang, Kabupaten Bogor masih terputus imbas amblesnya jalan. Hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya perbaikan jalan yang menghubungkan Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor yang memakan jalan hingga 200 meter ini biasanya dilalui warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga pun berharap perbaikan jalan dapat segera dilakukan. Saat ini warga beraktivitas dengan mencari jalan alternatif lainnya. Jalan akses utama, jalan alternatif dari orang dari Bogor mau ke kota atau dari wilayah kami mau ke kota, ke Tangerang, BSD dan lain sebagainya biasa lewat sini. Sekarang nggak tahu kondisinya. Hari ini dibuka jalan perumahan Villa Rizky Insan. Sementara itu, pemerintah Desa Karangtengah sudah melaporkan dan mengajukan perbaikan jalan ke Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Sekretaris Desa Hidayat, pihaknya masih menunggu hasil penelitian ahli dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Menunggu hasil kajian dari tim ITB yang sudah melakukan observasi ataupun penelitian di TKP ya pada tanggal 7 November 2024. Dari pemerintah desa aja, dari kabupaten juga, pihak Bina Marga juga kemarin hasil rapatnya seperti itu. Jadi kita menunggu hasil kajian dari tim ITB bagaimana langkah selanjutnya untuk penanganan masalah longsor tanah tersebut. Akses jalan penghubung wilayah Kabupaten Tangerang dengan Parung Panjang, Kabupaten Bogor terputus akibat longsor yang terjadi pada Selasa sore 5 November kemarin. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Tangerang. Saat ini, hujan yang terus mengguyur wilayah Tangerang membuat warga yang tinggal di Desa Karangtengah khawatir. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan agar tak ada lagi bencana longsor yang terjadi. Sidang perdana pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf, menyampaikan sidang akan terus digelar mulai dari Selasa besok hingga Selasa pekan depan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam sidang pra-peradilan, kuasa hukum Tom Lembong akan membawa bukti-bukti dan menghadirkan sejumlah saksi ahli. Sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka.
Nah ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya. Kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti yang berhubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus yang merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Sejumlah tokoh nasional turun gunung dalam pilkada kali ini. Mereka pun mendukung hingga mendoakan agar pasangan yang didukungnya memenangkan pilkada 2024. Ribuan warga Blora menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin. Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh ribuan warga. Ia menyapa langsung masyarakat dan memberikan kaos kepada mereka. Sangat antusias. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, memberikan bahan bakar minyak atau BBM gratis untuk ratusan driver ojek online atau ojol di Surabaya. Pemberian BBM gratis ini dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus memperkuat dukungan menjelang pencoblosan Pilgub Jawa Timur 2024. Saya ini inovasi ya, kan sebenarnya pendekatan-pendekatan itu tergantung kepada kedekatan mereka di sektor apa. Ya kalau untuk ojol, saya rasa mengisi BBM menjadi bagian yang mendekatkan secara psikologis. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaiqo Ilham Habibie, menemui Anies Baswedan di kediamannya. Dalam kesempatan ini, Anies mengungkapkan pasangan ASI saat ini sedang mendapatkan amanah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami bersyukur bahwa amanah itu diembankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat. Jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia melawan Arab Saudi, PSSI melakukan persiapan matang dan peninjauan lokasi. Penambahan jumlah CCTV, serta akan menerapkan pendaftaran penonton melalui laman garuda.id sebagai upaya pengetatan pengamanan. Kemarin CCTV sudah berjalan dengan baik, ya face recognition juga kemarin sudah bisa mulai terlihat, tetapi nanti di pertandingan bulan Maret antara web dengan sistem ini akan jadi satu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan evaluasi besar kepada Timnas Indonesia usai laga kontra Arab Saudi. Erick akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pemain hingga pelatih Shin Tae-yong. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum.